Halo kawan-kawan semua, hari ini kita akan menjelajahi Banten. Kita akan berkunjung ke Masjid Agung Banten, Masjid Pecinan, Vihara Avalokitesvara, dan Benteng Spelwijk. Penjelajahan ini pasti seru dan menyenangkan. Ayo kita mulai dengan Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten dibangun pertama kali pada tahun 1556 oleh Sultan Maulana Hasanuddin, yang merupakan sultan pertama dari Kesultanan Banten. Pada tahun 1632 ditambahkan minaret atau menara setinggi 24 meter di komplek Masjid Agung Banten. Minaret ini dirancang oleh seorang Tionghoa bernama Cek Bancut. Sekitar periode yang sama, Tiamah dibangun 2 lantai, bergaya Belanda. Ditambahkan ke masjid mengikuti desain dari Hendrik Lucas Kardil, seorang warga Belanda yang masuk Islam. Masjid Agung Banten memiliki keunikan dilihat dari arsitektur bangunan, karena merupakan akulturasi 3 budaya, yaitu Arab, China, dan juga Eropa. Atapnya merupakan atap bersusun 5, yang merupakan lambang dari rukun Islam. Bagian kiri dan kanannya terdapat masing-masing serambi. Serambi ini dibangun beberapa tahun kemudian. Di dalam serambi kiri, yang merupakan bagian utara dari masjid, terdapat makam-makam dari beberapa Sultan Banten dan keluarganya. Bagaimana? Seru bukan? Tenang, ini baru awal dari penjelajahan kita. Ayo kita melanjuti penjelajahan ke Masjid Pecinan Tinggi. Masjid Pecinan Tinggi dibangun di sebuah pemukiman Cina pada masa Kesultanan Banten. Bangunan ini terletak kurang lebih 500 meter ke arah barat dari Masjid Agung Banten, atau 400 meter ke arah selatan dari Benteng Spelwijk. Masjid Pecinan Tinggi terletak di Kampung Dermayon di sebelah kiri jalan raya. Penamaan Masjid Pecinan Tinggi dikarenakan pada masa silam banyak pedagang Cina yang berdagang dan bertempat tinggal di daerah ini pada masa Maulana Hasanuddin. Menurut catatan sejarah, masjid ini adalah masjid yang pertama dibangun oleh Syarif Hidayatullah dan dilanjutkan oleh Maulana Hasanuddin. Berbeda dengan Masjid Agung Banten yang masih berdiri dengan kokoh, yang tersisa dari Masjid Pecinan Tinggi tinggal menara, mihrab, dan sisa pondasi bangunan induknya yang terbuat dari batu bata dan batu karang. Menara masjid terbuat dari bata dengan pondasi dan bagian bawahnya terbuat dari batu karang. Denah menara berbentuk persegi 4 dan bentuknya menyerupai menara di Masjid Kasunyatan. Bagian atas menara ini sudah hancur, sehingga wujud utuh dari bangunan ini sudah tidak tampak lagi. Sejarah yang mengagumkan bukan? Mari kita melanjutkan penjelajahan sejarah istimewa Banten. Tepatnya Vihara Avalokitesvara. Vihara tertua di Provinsi Banten. Konon, vihara ini sudah dibangun sejak abad 16. Pembangunan vihara ini juga tidak bisa dilepaskan dari Sunan Gunung Jati, salah satu dari 9 wali penyebar agama Islam di Indonesia. Vihara Avalokitesvara yang terletak 15 km arah utara dari Kota Serang, Banten. Adapun sejarah pembangunan vihara yang terletak di Kecamatan Kasemen, wilayah Banten lama ini terkait dengan Syarif Hidayatullah atau yang dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Tokoh penyebar Islam di tanah air Jawa ini memiliki istri yang masih keturunan Tiongkok yang bernama Putri Ong Tin. Melihat banyak pengikut Putri yang masih memegang teguh keyakinannya, pengikut Putri Ong Tin membangun vihara pada tahun 1542 di wilayah Banten, tepatnya di desa Dermayon dekat dengan Masjid Agung Banten. Namun pada tahun 1774 vihara dipindahkan ke kawasan Pamarican hingga sekarang. Kita akan menuju ke tempat istimewa terakhir. Tempat ini bernama Benteng Spelwijk. Lihat betapa luasnya kekayaan sejarah Banten.
Benteng Spelwick terletak di Kampung Pamarican sekitar 600 meter ke arah barat laut Keraton Surosoan, situs Banten Lama. Benteng ini berdena, persegi panjang, tidak simetris, dan setiap sudutnya terdapat bastion. Benteng Spelwick didirikan pada tahun 1682, mengalami perluasan pada tahun 1685 dan 1731. Benteng ini dirancang oleh Hendrik Lugazon Kardel, adapun namanya diambil dari nama gubernur VOC, yaitu Cornelis Jan Spilman. Benteng ini akan menjadi simbol kekuasaan kolonial Belanda yang dibangun pada masa kepemimpinan Sultan Abu Nasr Abdul Qohar, yang juga dikenal sebagai Sultan Haji. Benteng ini juga berfungsi untuk mengawasi Istana Surosoan agar tindak tanduk Sultan dapat terawasi oleh Belanda. Sama halnya dengan Benteng Frederburg di Yogyakarta, ditujukan untuk memata-matai Keraton Kesultanan Mataram. Bagaimana setelah kamu mengetahui besarnya sejarah Banten? Bangga bukan? Mulai dari Masjid Agung Banten, Masjid Pecinan Tinggi, Vihara Avalokiteshvara, dan Benteng Spelwijk merupakan sejarah yang harus selalu diingat, dihormati, dan dipelajari. Seperti Insinyur Soekarno katakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati sejarah. Sampai bertemu di kesempatan lain.